Maka bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika turun ayat-ayat yang berkaitan dengan menimbun harta emas dan perak, di mana kalau nggak dikeluarkan zakatnya itu akan jadi setrika buat orang-orang tersebut. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, law alimna ayya malin afdal fanattakhidha. Kalau kita tahu ya Rasulullah harta apa yang paling baik, kita akan cari itu harta. Maka beliau menyebutkan 3. Siapa yang ingat jemaah? Nah, siapa yang mau jawab? 3 harta yang seharusnya kita cari mati-matian. Ada hadiahnya ya, banyak hadiahnya di sini. Nah, mana yang mau jawab? Hadiahnya taruh di atas ya, biar tahu mereka. Ana tambahin hadiahnya tuh, masya Allah. Fadhal, ya, berdiri antum yang mau jawab. Lisan yang berpikir, yang Alhamdulillah. 1, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, hati yang bersyukur. Istri yang soleha, yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Masya Allah. Fadl, kirimkan ke sana ke belakang. Tuh jamaah, bukan mobil yang bagus, rumah yang mewah. Apa gunanya antum punya rumah yang mewah kalau isinya berantakan? Kita kadang-kadang kalau lihat orang rumahnya bagus, mewah, ya Allah enak banget yang tinggal di sini. Padahal sudah nggak ada penghuninya. Hidup masing-masing. Enggak, Nabi nyebutkan 3. Afdaluhu lisanun dzakir. Lisan yang senantiasa berzikir. Naik motor berzikir, masuk rumah berzikir, makan berzikir, selesai makan berzikir, masuk pasar berzikir, pakai baju berzikir. Kemanapun dia pergi dia berzikir. Ingat sama Allah. Yang kedua, wa qalbun syakir. Hati yang pandai bersyukur. Mau dapat 20.000 sehari, alhamdulillah. Ada teman-teman mungkin yang sampai hari ini belum punya motor. Siapa yang belum punya motor, angkat tangan jangan. Nah, angkat tangan yang belum punya motor. Angkat yang tinggi lah antum, jangan malu lah. Ada yang mau kasih motor sama antum. Baik, sebagian orang sedih nggak punya motor, kawannya punya motor. Mau engkau punya motor tapi nggak punya kaki? Mau kasih motor, kasih mobil BMW 2023 tapi nggak punya kaki, supaya antum tahu harga kaki antum lebih mahal dari semua mobil yang ada di muka bumi ini. Cuma kita nggak pandai bersyukur jamaah. Ngelihat handphone, aduh bagus banget, harganya mahal. Wallahi antum cari mobil handphone paling bagus di dunia, tetap lebih bagus telinga antum jamaah. Apa gunanya antum punya handphone bagus tapi antum tuli, kemana-mana pegang handphone? Kata orang ini agak gak waras ini, orang dia gak denger, ada apa pegang handphone? Wallah jamaah. Maka yang paling utama adalah qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Bagaimana Urwah ibn Zubair mengajarkan ini, perlu kita miliki dalam rumah tangga kita. Hati yang pandai bersyukur. Ketika dia harus dipotong kakinya 1, dia mengatakan, ya Allah, engkau berikan kepada aku 4. 2 kaki dan 2 tangan. Yang engkau ambil 1 ya Allah, engkau sisakan 3 ya Allah. Ini orang yang pandai bersyukur selalu melihat kepada nikmat yang Allah berikan. Sebagian kita selalu susah. Kalau ketemu cerita saya punya masalah ini, kalau punya rezeki nggak pernah cerita dia. Tapi punya masalah, 1 kampung tahu, bahkan se-Indonesia tahu. Diangkat ke status dia, masya Allah. Ingat yang kedua, qalbun syakir. Dimanapun antum tinggal,
bersama siapapun antum hidup, antum akan bersyukur kepada. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang beriman yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Bukan membantu suaminya bangun rumah, bukan membantu suaminya beli tanah, bukan membantu suaminya beli mobil. Saya alhamdulillah Ustaz, rumah ini dibantu sama istri saya. Enggak, bukan itu. Istri yang soleha, yang kalau malam hari bangunin suaminya, bang, tahajud bang. Ada istri yang masya Allah, bang, jam 3 bang, bolanya udah mulai. Nah, bukan itu jamaah. Bukan yang membangunkan suaminya untuk kerja, bang, jam 7 bang, masuk kerja bang, bukan. Tapi dia bangunkan suaminya untuk salat subuh. Itu harta yang paling mulia. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini kesenangan ya. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia itu bukan istri yang cantik. Apa gunanya antum punya istri cantik tapi ngelirik laki-laki lain? Tapi istri yang soleha, yang kalau dipandang menyenangkan hati. Sebagian kita itu kalau memandang menyenangkan hati, memandang siapa? Istrinya tetangga. Menyenangkan hati. Bukan istri antum sendiri, cuman menyenangkan hati. Kalau disuruh taat, ditinggal sama suaminya, jaga kehormatan dirinya, jaga harta suami. Maka tadi niatkan ketika menikah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana Ustaz kalau ana salah niat dulunya? Perbaiki niatmu sekarang.